jadi menteri juga nggak ada prestasi, prestasi. Ketua DPR yang begitu. Gitu. Tapi dipaksa-paksain terus supaya apa? Jadi presiden. Mau menyatakan turun gunung padahal tidak jelas kapan naiknya. Ada presiden-presiden ini ceritanya mau masuk surga ini. Wow. Ketika dibilang hanya gunting pita, overthinking. Pemirsa, kembali lagi bersama kita pada channel Semua Akan Lucu pada Waktunya. Dimanapun Anda berada, di sawah, di ladang, di kampung-kampung, dan di pedesaan-pedesaan, selamat datang di channel kami. Kita akan bahas tentang isu-isu yang lucu tentang negara ini. Oke, kita simak selengkapnya. Kita akan berbicara panjang lebar, tentunya dari sisi-sisi yang lucu. Simak selengkapnya. Nah, ini ngobrolin apa ini? Banyak. Kalau kita ngobrolin masalah negara ini banyak, Pak. Ini ada satu nih cerita apa? Apa itu? Ada partai yang satu baperan, satu overthinking. Jadi satunya baperan sebentar-bentar prihatin. Satunya itu overreaktif. Ada ini sedikit seolah-olah dia yang diserang. Iya. Itu seru. Seru ini ya. Iya. Ini jagat lagi seru ini. Apalagi kemarin di Munasnya itu yang baperan tuh ngomong yang tinggal gunting pita, yang satunya reaktif. Iya, satu reaktif ya kan. Merasa berjasa, satunya merasa hanya gunting pita. Wah, ini perlu dijelaskan ini masyarakat biar Satunya tahu. juga yang ininya mau menyatakan turun gunung padahal tidak jelas kapan naiknya. Turun gunung. Beberapa kali tuh sudah turun gunung itu saya dengar itu, Bang. Turun gunung, naiknya kapan? Ini kok turun aja tuh. Tahu-tahu sudah turun. Sudah turun aja. Turunnya kemana ini? Bingung. Tapi memang untuk 2024 ini kan semua pasti mempersiapkan. Oh iya. Mereka kan sudah tidak memungkinkan untuk jadi presiden, makanya dipersiapkan anak-anaknya. Oh, sayang anak, Pak. Iya. Pernah ke pasar kan? Iya. Pasti kalau bawa anak tuh sayang anak dengar sering lihat ya, sayang anak. Tapi jargonnya itu semua untuk kepentingan rakyat, kepentingan negara, kepentingan bangsa. Tapi sebenarnya apa? Ya, memaksakan semua yang punya kapabilitas, yang punya elektabilitas, yang punya popularitas disingkirkan. Malah milih anaknya yang sudah tahu elektabilitasnya rendah, keterpilihannya juga rendah, malah kondisinya dibesar-besarkan. Yang kan udah populer, kan merasa udah populer. Kalau saya udah populer, Pak, siapapun bisa jadi nih kalau tak bawa kan gitu pasti. Jadi sayang anak apa sayang negara ini? Ya gimana ya, namanya orang tua ya kan susah. Coba itu kan pilihan yang berat itu. Pilihan berat. Coba. Ceritanya sayang anak apa sayang negara kan gitu. Jadi kalau misalkan sayang anak ya jangan bilang sayang negara dong. Mana ya? Itu sih malakama loh. Kita milih negara atau anak ini. Masa anak gak disejahterain ya kan? Ini ya gitu loh. Kondisi kita ini padahal 2024 itu masih lama. Iya. Masih lama. Kita masih bisa berbenah. Iya. Untuk kepentingan ini parit-parit depan rumah kita masih kotor, ya kan? Kita bersih-bersihin biar gak buntu. Iya. Kalau buntu kan nanti airnya meluber kemana-mana. Iya. Itu perlu bahas lagi sayang anak ini. Yang satunya itu anaknya masih culun. Masih culun. Pengalaman nggak ada. Belum ada pengalaman. Iya, makanya kemana-mana dia bawa orang tua terus. Iya. Ngambil rapat ya kan. Ngambil rapat dianterin gitu. Lalu anaknya nggak naik kelas. Ya ini kondisi kita jadi gimana ya?
para elit. Yang satunya dipaksa-paksain. Padahal jadi menteri juga nggak ada prestasi. Ketua DPR yang begitu. Tapi dipaksa-paksain terus supaya apa? Jadi presiden. Sebenarnya jadi presiden itu enak nggak sih? Saya belum pernah ini jadi presiden. Nah, itu mungkin enak kali ya. Enak kali karena ya. rebutan. Rebutan sih. Kalau istilahnya rebutan kursi. Iya. Ini ada loh satu cerita ini. Tentang kursi ini ya. Kursi. Kursi ini kursi bambu atau kursi apa ini? Sekarang kan lagi rame kursi yang ini, yang jadu-jadu. Siapa yang nanti mau dijadikan calon untuk bisa naik kursi presiden? Ibaratnya itu kayak ini jargonnya itu. Kalau sudah duduk lupa berdiri. Oh, enak kan? Enak. Kursinya enak. Iya. Jadi ini ada satu anekdot nih. Ada anekdot. Anekdot ya? Iya, anekdot. Ceritanya itu ada presiden ini ceritanya mau masuk surga ini. Mau masuk surga terus kemudian harus bertemu Tuhan dong. Iya, izin dulu lah. Izin dulu sama Tuhan. Yang punya kan Tuhan, otoritasnya Tuhan ini. Itu. Surga itu. Kemudian ini presiden pertama. Presiden pertama itu kan istrinya banyak. Ketika dia jalan itu pas di depannya Tuhan, dia hormat langsung. Terus Tuhan berdiri. Berdiri. Tanya dong. Soekarno, gimana kabar istri-istrimu? Oh baik Tuhan, kalau boleh saya bawa ini ke surga. Oh ya sudah, lanjut. Oh, langsung dipersilakan ya. Langsung lurus itu. Lurus masuk surga. Giliran presiden kedua, Soeharto. Terus kemudian hormat ke Tuhan. Terus Tuhan pun menghampiri angkat dari kursinya, kemudian Soeharto berdiri. Soeharto. Gimana harta-hartamu? Oh, harta saya masih utuh Tuhan. Aman. Ya. Saya boleh bawa ke surga. Oh, boleh. Saya langsung. Langsung ya? Iya. Lampu hijau tuh. Iya. Lurus. Langsung lurus. Giliran nih presiden Gus Dur. Presiden Gus Dur. Gus Dur kan ya agak inilah. Ya. Kan pandangan beliau kan agak kurang. Makanya itu sambil pakai tongkat kemudian terus diinin sama Tuhan. Dur, gimana kabarmu? Baik Tuhan. Saya ini boleh masuk surga atau enggak? Kalau enggak ya saya masuk neraka katanya. Loh kamu ini pinginnya masuk surga apa neraka? Ya terserah Tuhan. Gitu aja kok repot. Iya. Ya sudah kamu langsung saja ke surga. Wah, langsung lurus ke surga. Giliran ini. Pak SBY. Pak SBY itu kemudian jalan. Hormat ke Tuhan. Tapi Tuhan ini diem aja. Gak mau berdiri, gak mau diem. Terus kemudian Tuhan saya izin masuk surga. Gak mau berdiri, gak mau apa. Terus kemudian malaikat Jibril tanya ini. Tuhan kenapa kok giliran SBY gak mau berdiri dari kursi? Ah malas. Nanti kursiku diambil. Ini kursinya ini berarti ini benar-benar legend ini kursinya ini. Masalahnya zaman itu ya toh dia sudah menduduki kursi Dewan Pembina. Habis itu diambil juga kursi ketua umumnya. Jadi Tuhan takutlah kalau misalkan dia berdiri dari kursi, diambil juga kursinya Tuhan. Mahal kayaknya kursinya itu. Empuk lagi. Ini masalah kursi ini jadi kemana-mana. Soalnya padahal masih 2-3 tahun lagi rebutan kursi. Iya. Padahal mereka kaya loh. Iya. Beli kursi kok nggak bisa ya. Masih rebutin kursi itu aja yang direbutin. Padahal itu kursi udah lama dari kita udah berapa tahun merdeka. Ya. Kursinya lama banget itu kursinya. Ini ada ini yang sebelah ini. Yang sebelah ini kondisinya itu dia apa istilahnya elit-elitnya dipaksain untuk apa mengorbitkan sesuatu hal yang tidak bisa diorbitkan. Jadi dipaksa. Iya. Dikarbit dong biar cepat matang. Iya. Tapi nggak matang-matang jadinya busuk. Kalau buah itu kan biasanya dikarbit. Iya, karbit supaya matang kan. Ini tidak matang-matang jadinya busuk. Tapi tetap dipaksain tuh. Paksain. Sampai khususnya ada ini isu kemarin itu
Dewan Kolonel vs Dewan Kopral. Jadi Kalah dong yang kopral. Yang atas-atas itu disuruh dukung, padahal yang di akar rumput dukungnya calon yang lain. Ada Dewan Kopral sama Dewan Ini kan Kolonel. Kayaknya yang gonjang-ganjing di atas, yang di bawah adem ayam sebenarnya. Mereka udah punya pilihan sendiri, seolah-olah atas ini mengklaim bahwa masyarakatku ini dukung dia semua. Iya. Kadang-kadang begitu. Harusnya sering turun gunung itu, yang Dewan Kolonel itu ya. Biar tahu di bawah. Nggak sering turun gunung sih. Iya. jadi lucu. Iya. Satu turun gunung, satu naik gunung. Naik. Yang satunya ngeklaim ini, satunya ngeklaim itu. Kita dapat kopi dulu. Iya. Ini enak. Iya. Kita ini sebagai orang kecil, Bang Ari. Ya. Orang kecil itu berkomentar yang sok akademis, nanti dikiranya ini sok pintar. Kita diem aja kok katanya nggak mendukung. Nah, Ya kita tonton aja. kita tonton ya. Yang Karena ini lucu ini. Iya. Karena hal gini lucu. Iya. Jadi hal-hal lucu itu bukan dari pelawak aja, dari para elit ini juga lucu. Buktinya kita ini loh ceria terus gara-gara ngelihat mereka. Statement mereka itu kan. Justru ini jadi bahan untuk kita bisa buat tertawa setiap hari. Iya, kita jadi awet muda. Ada proyek-proyek yang gede yang gagal itu dijadikan bahan lelucon juga. Iya. Sebenarnya kita menanggapi itu tuh nggak harus berontak dengan keras, dengan lelucon gini kayaknya malah lebih masuk gini kayaknya. Kita dengan tertawa. Proyek-proyek itu kan Indonesia kan ngejar untuk jadi presiden, kadang-kadang karena proyek-proyeknya banyak, nah gitu. Karena ini kan pendapat orang kecil, boleh dong berpendapat. Orang kecil Malah ada beberapa proyek, mega proyek, cuma jadi monumen. cuma jadi monumen. nanti kita bisa upacara dong di sana untuk memperingati Saling klaim. Pidatonya gunting pita. Aduh, itu menurutku sama-sama gobloknya. Sama-sama gobloknya kenapa? Ya orang semua itu kan nggak mungkin pembangunan nggak berkelanjutan. Satunya menyatakan bahwa apa yang sudah dilakukan pertanggungjawabannya, satunya baper nggak disebutin bahwa itu juga ada jasanya, kemudian ngomong kalau itu tinggal gunting pita. Saya yang bikin fondasinya loh gitu kan. Tadi minta disebutin, ini kan aneh juga ini. Iya toh? Iya. Misalnya kalau saya beli rumah nih kan, Iya. bentuk fondasi sama tembok. Iya. Begitu saya bangun atap, Tapi kalau saya cat, Iya. saya harus nyebutin, ini dulu yang bangun fondasi Pak Arif loh ini. Iya. Jadi Kan sampai lucu, tinggal ya kan? masuk iya. tapi kalau nggak dikasih atap sama dicat juga nggak bisa Nggak, disebut rumah Nggak ya. bisa. Jadi kita ini sebenarnya mau pamer jasa atau mau pamer? Iya. Sebenarnya kalau orang Tapi itu demi negara loh. tapi kalau ikhlas orang itu yang sudah dilakukan ya sudah jadi pahala, nggak usah diomong-omongin. Ini minta diomongin, minta disebutin. Minta disebutin ya. Tapi kalau nggak gitu nggak lucu lah. nggak lucu. Kan kita cari sisi lucunya. Iya. Jadi dia ngomong, padahal aku loh yang bikin fondasinya kan gitu. Ketika orang tiba-tiba presentasi begini-begini yang sudah terjadi ini bangun ini dalam baper. Iya. Kok saya nggak disebutin? Iya. Ketika dibilang hanya gunting pita, overthinking. Yang satunya gunting pita apaan? Kita ini. Padahal kan ya sudahlah, orang kan bisa menilai kan. Kalau misalkan 1 tahun ya logikanya itu ada pekerjaan sebelumnya, mana ada pekerjaan 1 tahun ini. Yang satunya itu kondisinya, satunya mempresentasikan bahwa yang sudah dilakukan ini. Ya masa harus disebutkan juga. Orang kan juga bisa Ini saya fondasinya loh ya.
saya beli semennya loh ini. Kalau nggak ada fondasinya nggak jadi loh ini rumahnya. Itu. Waduh, tapi inilah hal satu kelucuan yang memang kita ini ya, nggak apa-apa. Apalagi nih? Saya pikir ini kondisinya kita ya bisa menilai lah. Biarkan pemirsa aja yang menilai bahwa ya seharusnya kita ini berbangsa itu ya nggak usah terlalu baper gitu, nggak usah terlalu overthinking gitu. Biasa-biasa aja lah. Biasa aja. Orang kan bisa menilai, nggak bodoh ya. Nggak bodoh. Iya. Orang-orang suruh pintar kok, Iya. netizen itu pintar sekarang. Nggak usah sebut-sebut jasa lah ya kan. Kalau memang ikhlas untuk ini, jadi sebenarnya jasa itu atau apa supaya dihargai begitu. Kalau dihargai terus dia kondisinya ini, sebenarnya kan ini Kayak orshop aja. iya tidak ikhlas. Kalau nggak ikhlas juga rakyat juga tahu lah. Iya. Kan bisa menilai semua. Iya. Silakan dinilai sendiri pemirsa ya kan. Iya. Pilih yang sesuatu hal yang ini. Jangan juga kondisinya begitu. Dua-duanya memaksakan anaknya untuk naik. Padahal apa? Nanti jadi bahan tertawa. Nanti lucu pada waktunya juga. Iya. Dipaksa-paksain. Biarlah orang yang punya kemampuan. Biarlah orang yang punya elektabilitas. Biarlah orang yang punya kapabilitas untuk maju. Jadi kalau memang sayang negara, gitu, sudah mana yang posisinya itu memang orang-orang yang Cinta kompeten, gitu, orang yang punya kapabilitas, gitu, suruh maju. Jangan terus kondisinya bilang sayang negara, anaknya yang dipaksain, padahal, betul. aduh, Tapi tetap demi negara loh walaupun. negara yang mana? Iya. Kan tetap demi negara. Ya jadi agak repot. Ini kalau jadi presiden, anak saya jadi presiden kan tetap untuk negara juga kan gitu jadinya dia kan. Pikir dia tadi. Dia gitu. Ya silakan lah pemirsa politik. Nanti kita bahas hal yang lain yang lebih seru lagi ya toh. Jangan lupa Anda kalau naik gunung ya waro-waro dulu, jangan kalau turun aja waro-waro naiknya kan. Waro-waro, iya. Iya. Kan kurang bisa apresiasi naiknya. Iya, padahal yang penting itu naiknya. Naiknya dulu. Kalau turunnya nggak terkena, mana ada kondisi penurun gunung nggak ada, kalau Iya. pendaki gunung ada. Iya. Ini trennya penurun gunung. Nanti ada kelompok pencinta alam khusus turun gunung. Jadi naiknya pakai heli. Pak heli terus Ya, menurun. turun. Iya. Gitu. Ya. Pokoknya Ini tren baru nih. tren. Ngomong-ngomong tren baru ini. Tren baru. Tren baru. Pokoknya itu kalau ada kita amati sama-sama nanti pastilah semua akan lucu pada waktu. Semua akan lucu pada waktu.